Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen yang terhormat Ibu Riza Fatimah Zahra, MPD, dan teman-teman semua yang ada pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Indri, sebagai moderator sekaligus presentator ketiga, ada Tasa sebagai presentator pertama, dan Ilham sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Kognitif dan Bahasa Anak SD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Tasa, kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan dinamika perkembangan kognitif. Yang mana perkembangan kognitif mengacu pada teori dari Piaget. Ada dua fase, yaitu fase sensomotorik dari usia 0 sampai 2 tahun, yang dimana anak mula-mula belajar melalui kesadaran lingkungan, menggunakan benda dan kegiatan motorik lainnya. Pada mulanya, bayi belum sadar akan tubuh dan panca inderanya. Tetapi dalam perkembangannya akan timbul kesadaran akan diri dan lingkungan. Contoh, memahami suatu objek, menirukan suara dan gerakan, mengalami pengalaman penggunaan panca indera jadi terkoordinir. Lambat laun, anak belajar berbicara apa yang dilihat dan didengar. Fase ini diberi istilah objek permanen oleh Piaget. Pada anak yang berusia 4-5 bulan yang bermain gelinding sehingga bentuk dan mulai memahami kata-kata sederhana, bicaranya pun sederhana pula. Dan yang kedua adalah dari usia 2-7 tahun. Dalam fase ini merupakan fase yang belum stabil, namun demikian anak sudah bisa belajar nama-nama benda dan menyempurnakan kecakapan panca indera. Piaget menekankan bahwa pada tingkat ini anak menggunakan kata-kata berarti sudah mengerti. Anak menggunakan tanda untuk benda dan gerakan yang berbeda dengan orang dewasa. Misalnya kata mobil, diartikan oleh anak sebagai sesuatu yang bergerak. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa sudah dapat membedakan bahwa barang yang bergerak bermacam, punya mobil. Piaget menyebut konsep pada anak ini sebagai prakonsep. Konsep anak dan orang dewasa berbeda, meskipun menggunakan kata atau nama. Ciri lain pada fase ini adalah egosentrisme. Ia percaya akan kenyataan serta dunia seperti apa yang dilihatnya. Meskipun orang dewasa juga egosentrisme. Meskipun orang dewasa juga egosentrisme, tetapi berbeda. Anak-anak percaya bahwa matahari dan bumi selalu mengikutinya. Kemana mereka pergi, perhatiannya masih pecah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kognitif. Menurut Drever dan Nuraini, menjelaskan bahwa kognitif istilah umum yang meliputi pemahaman persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Selanjutnya, dijelaskan juga oleh Piaget bahwa kognitif merupakan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Ada 3 proses perkembangan yang dilalui oleh anak. Proses tersebut saling berinteraksi. Yang pertama, proses biologis. Proses biologis yaitu perubahan dalam tubuh anak dan warisan genetik terkait perkembangan otak, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua, proses kognitif, yaitu perubahan pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Dan yang ketiga, proses emosional, perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Masing-masing tahap berhubungan dengan usia dan kualitas kemajuan pikiran. Tahap tersebut terdiri dari tahap sensorimotor, tahap operasional, tahap konkret, tahap operasional normal. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan yang terdiri tentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Menurut Piaget, anak menjalani urutan yang sudah pasti di tahapan perkembangan kognitif. Pada teori ini, anak diprediksi memiliki kematangan secara kuantitas maupun kualitas berdasarkan tahapan yang dilaluinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan kognitif. Tahapan kognitif anak menurut Jean Piaget, pertama,
Tahapan sensori motor. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. 2. Tahap pra-operasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Ciri-ciri tahap pra-operasional. 1. Anak mengembangkan kemampuan menggunakan simbol termasuk bahasa. 2. Anak belum mampu melakukan pemikiran operasional. Operasi dalam pemikiran yang dapat dibalik, yang menjelaskan mengapa Piaget menamai tahap ini pra-operasional. 3. Anak terpusat pada suatu pemikiran atau gagasan, seringkali di luar pemikiran-pemikiran lainnya. 4. Anak belum mampu menyimpan ingatan. 5. Bersifat egosentris. Pemikiran praoperasional dapat dibagi beberapa tahapan. 1. Subtahapan fungsi simbolik. 2. Subtahapan pemikiran intuitif. 3. Subtahapan operasional konkret. 4. Subtahapan operasional formal. Tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artisialisme, egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. 4. Tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Selanjutnya, implikasi praktis dalam melakukan stimulasi perkembangan kognitif pada anak SD di lingkungan sekitar tempat tinggal. Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bahwa untuk memahami dunia anak secara aktif, anak-anak menggunakan skema kerangka kognitif atau kerangka referensi yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menginterpeksikan informasi dan pengalaman mereka, mulai dari skema yang sederhana hingga kompleks. Menurut Piaget, ada dua proses yang dilakukan oleh anak dalam menggunakan dan mengadaptasikan skema, yaitu 1. Asimilasi, yaitu suatu proses mental yang terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. 2. Akomodasi, yaitu suatu proses mental yang terjadi ketika anak menyesuaikan diri dengan informasi baru. Jadi, implikasi TPS dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Memberikan pandangan bahwa pendidikan hanya memperbaiki keahlian kognitif anak yang telah muncul. 2. Guru sebagai fasilitator dalam 3. Melakukan penilaian terus-menerus untuk individu dapat diukur dengan standar. 4. Menjadikan ruang sebagai ruang eksplorasi dan penemuan. Kan tentang perkembangan bahasa. Nah, menurut Santrok, mengumumkan bahwa bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi secara lisan, tulisan, atau tanda yang didasarkan pada sistem simbol. Nah, bahasa itu memainkan peran utama dalam perkembangan kognisi anak. Oleh karena itu, anak-anak itu harus didorong untuk mengembangkan bahasa. Perkembangan bahasa melalui beberapa tahap menurut Santrok ini.
ada celoteh yang dimulai pada usia 3 hingga 6 bulan, di mana mengucapkan kata pertama pada usia 10 hingga 13 bulan, dan mulai memadukan dua kata pada usia 24 bulan, seperti itu buku, mama jalan, dan cium papa, seperti itu. Nah, teori perkembangan bahasa. Salah satu yang dapat menjelaskan tentang perkembangan bahasa adalah teori nativisme. Yang menjadi ciri khas dari teori ini adalah lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap pengetahuan manusia. Kesuksesan proses penerimaan ilmu itu ditentukan oleh hereditas individu itu sendiri. Seorang anak memiliki bakat yang telah dibawa sejak lahir. Teori ini juga digunakan untuk meneliti kemampuan bahasa seseorang. Menurut Noam Chomsky, bahasa itu terlalu rumit untuk dipelajari jika hanya mengandalkan metode peniruan saja. Tujuan dari teori ini adalah untuk mengumpulkan bakat terpendam yang dimiliki, mengasah kompetensi diri, dan memotivasi individu untuk menentukan pilihan. Dalam diri manusia sudah ada net mechanism, yaitu bahasa seseorang ditentukan oleh genetika. Sejak lahir, manusia memiliki alat penguasaan atau pemerolehan bahasa atau yang disebut Language Acquisition Device. LED atau Acquisition Device memperoleh input dari lingkungan dan dianggap bagian fisiologis dari otak untuk mengolah masukan dan menentukan mana yang dikuasai lebih dulu, menurut Crane tahun 2007. Tahap perkembangan bahasa anak. Yang ke-1 ada tahap pralinguistik, yaitu usia 0 sampai 12 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mengeluarkan suara tanpa makna seperti teriakan, suara cegukan, dan suara lainnya. Setelah itu, bayi mulai mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama, papa, serta mengenal dan membedakan suara-suara yang dikenalinya. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap satu kata pada usia 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini, anak sudah mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti, yang memiliki keseluruhannya idenya. Satu kata mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Kata-kata yang pertama yang lazim diucapkan berhubungan dengan objek nyata atau perbuatan. Kata-kata yang sering diucapkan orang tua sewaktu mengajak bayinya berbicara berpotensi lebih besar menjadi kata pertama yang diucapkan sang bayi. Untuk tahap yang ketiga ada tahap dua kata pada usia 18 sampai 24 bulan. Pada masa ini, kebanyakan anak sudah mulai mencapai tahap kombinasi dua kata. Kata-kata yang diucapkan ketika masih tahap kata penunjuk, kata depan, atau bentuk-bentuk lain yang seharusnya digunakan. Pada tahap dua kata ini, anak mulai mengenal berbagai macam makna kata, tetapi belum dapat menggunakan bentuk bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, dan waktu terjadinya peristiwa. Selain itu, anak belum dapat menggunakan pronomina saya, aku, kamu, dia, mereka, dan lain sebagainya. Untuk tahap yang keempat, yaitu tahap banyak kata pada usia 3-5 tahun. Pada saat anak mencapai usia 3 tahun, anak semakin kaya dengan pembendaharaan kosakata. Mereka sudah mulai mampu membuat kalimat pertanyaan, seperti pertanyaan negatif, kalimat menjemuk, dan berbagai bentuk kalimat. Selanjutnya ada faktor-faktor perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu faktor genetik. Kemampuan bahasa sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik. Anak-anak yang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan kemampuan bahasa yang baik cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik pula. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang juga sangat mempengaruhi kemampuan bahasa mereka. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kaya dengan bahasa, seperti lingkungan keluarga yang ramah bahasa atau lingkungan sekolah yang mengedepankan bahasa, cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Yang ketiga, ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial di sini dengan orang dewasa dan teman sebaya sangat penting dalam perkembangan bahasa. Anak-anak yang banyak berinteraksi dengan orang dewasa atau teman sebaya cenderung lebih mahir dalam berbahasa. Untuk yang keempat ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak juga memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa. Anak-anak yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik juga. Yang kelima ada faktor emosi. Nah, faktor emosi ini seperti rasa aman, percaya diri, dan kebahagiaan dapat mempengaruhi kemampuan bahasa anak.
Anak-anak yang merasa aman, percaya diri, dan bahagia cenderung lebih baik dalam berbahasa. Nah, selanjutnya ada hambatan perkembangan bahasa anak. Yang pertama, ada gangguan pendengaran. Anak yang mengalami gangguan pendengaran dapat mengalami kesulitan dalam memahami dan menghasilkan bahasa. Yang kedua, ada gangguan bicara. Nah, gangguan berbicara seperti gangguan artikulasi, gangguan kelancaran bicara, dan gangguan vokal dapat menghambat perkembangan bahasa. Yang ketiga, ada gangguan perkembangan bahasa. Nah, beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan menghasilkan bahasa karena gangguan perkembangan bahasa. Yang keempat, ada gangguan neurologis. Beberapa gangguan neurologis seperti cerebral palsy dan autism dapat mempengaruhi kemampuan bahasa anak. Yang kelima, ada lingkungan yang tidak merangsang. Nah, untuk lingkungan yang kurang merangsang dan kurang kaya dengan bahasa, dapat menghambat perkembangan bahasa anak. Yang keenam, ada gangguan emosi. Beberapa anak mungkin mengalami hambatan perkembangan bahasa karena gangguan emosi seperti kecemasan atau depresi. Nah, penting bagi orang tua juga dan kita sebagai pendidik untuk kedepannya untuk memperhatikan kemampuan bahasa anak dan memperhatikan tanda-tanda hambatan perkembangan bahasa. Nah, yang terakhir di sini ada implikasi teori perkembangan bahasa dan pembelajaran. Implikasi teori perkembangan bahasanya itu dapat dilihat implikasinya dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mampu memunculkan dan memotivasi semua bakat yang dimiliki oleh siswa di sekolah. Nah, ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan bakat yang dimiliki siswa dan setelah ia mengetahui bakatnya, maka siswa bisa mengembangkan dan berdampak terhadap kemajuan siswa itu sendiri. Yang kedua, ada guru mendorong siswa untuk berkompetisi. Kompetisi dapat membuat siswa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bakatnya. Yang ketiga di sini ada guru mendorong siswa untuk menentukan pilihan. Diharapkan dari pilihan siswa, ia menjadi seseorang yang lebih bijaksana, berkomitmen, dan berpegang teguh dengan pilihan serta berkeyakinan dengan pilihannya itu adalah hal yang terbaik untuk dirinya sendiri. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kami. Untuk sesi diskusi, kami akan buka dengan cara teman-teman bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas jam 3 sore atau jam 15.00. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Apabila yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar juga. Nah, untuk pertanyaannya maksimal 6 pertanyaan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.